Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, baik itu di Bangladesh, Brunei, Arab, Turkmenistan, Uzbekistan, Ambon, Aceh, Papua, Cibodas, Tonjong, dan sekitarnya, bagaimana kabarnya? Gimana? Udah move on dari mantan pacar yang udah nikah ninggalin kamu? Hai. Kembali lagi di RN Movie, masih bersama dengan saya Rana. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film tentang kebrutalan seorang wanita. Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Maybe if she'd had that normal, loving family, her life as a human lab rat began. That's it. Film ini akan berfokus pada seorang perempuan bernama Lindy. Yang mana Lindy ini didiagnosa mengidap Intermittent Explosive Disorder, yaitu sebuah kondisi tubuh yang tidak dapat dikendalikan ketika sedang emosi atau sedang marah. Call it a condition, or even worse, a disorder. Anything but normal. Di balik semua itu, para pengidap penyakit ini akan memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata manusia pada umumnya. Pada masa kecilnya, Lindy dimasukkan oleh orang tuanya ke sebuah rumah sakit jiwa. Dan di sana Lindy dimanfaatkan oleh sebuah organisasi misterius. Namun organisasi tersebut pun tidak dapat mengendalikan amarah atau emosi dari Lindy. She would snap. Until she took her life as it were mixed. Sehingga organisasi tersebut pun memasukkan Lindy ke sebuah akademi kemiliteran. Namun hal tersebut pun menjadi sia-sia karena amarah Lindy tetap tidak dapat dikontrol oleh mereka. It didn't help. Of course, all these just lock her up and throw away the key. Singkat cerita, setelah Lindy dewasa, ia mendapatkan sebuah alat kejut listrik dari seorang psikiater yang menanganinya yang bernama Dr. Muncin. Alat tersebut berfungsi untuk meredam amarah Lindy, sehingga ia tidak berlaku kasar ketika emosi. Dr. Muncin pun menyarankan agar Lindy menjalin hubungan dengan seorang pria. Yang mana pada akhirnya atas saran dari Dr. Muncin tersebut, Lindy pun menerima kencan dari seorang pria yang tertarik kepadanya. Pria itu bernama Justin. Namun sayangnya kencan pertamanya ini tidak berjalan dengan lancar, karena Lindy tidak berhasil menahan amarahnya hingga ia menghabisi seorang pelayan di sana. I have to pee, actually. I'll be right back. Keesokan harinya Lindy dan Justin kembali bertemu. Dan pada pertemuan kali ini mereka pun terlihat lebih akrab dan saling bercerita tentang hidup mereka masing-masing. Setelah percakapan tersebut, mereka pun pergi ke apartemen Lindy. Di sini hasrat goyang pinggul Justin menggebu-gebu. Namun sebelum pengecotan tersebut, Lindy sempat terbayang-bayang sebuah kejadian pembantaian Justin. Akan tetapi kali ini ia berhasil untuk tenang dan melupakan bayangan tersebut. Dan ketika akan memulai pengecotan tersebut, Justin melihat sebuah alat kejut listrik yang dipakai oleh Lindy yang berupa rompi. Akan tetapi pada akhirnya Justin yang hasratnya sudah di ujung ubun-ubun pun tidak memperdulikannya. Oh, wait, hold. Kinky thing or? No. Dan pada akhirnya mereka pun kikituan. Keesokan harinya Justin memberikan sarapan untuk Lindy. Selain itu ia pun memberikan sebuah hadiah kepada Lindy berupa sebuah kamera. Justin pun mengajak Lindy untuk makan malam di rumahnya. Setelah itu Lindy yang sedang berbunga-bunga memutuskan untuk menemui Dr. Muncin. Di sana ia menceritakan tentang apa yang telah ia alami dan ia rasakan saat ini. That's great. But I think it's temporary euphoria. Yeah. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Lindy sedang bersiap-siap untuk pergi menemui Justin. Namun tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa Justin telah ditemukan tewas. Dan setibanya di kantor polisi, kita akan diperkenalkan dengan dua orang detektif, yaitu Detektif Vic dan juga Detektif Nevin.
Detektif tersebut pun mengatakan kepada Lindy bahwa Justin telah ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Kemudian Lindy pun menemui Dr. Muncin dengan emosi yang tidak terkontrol. Lindy mengatakan kepada dokter tersebut bahwa alat yang ia kenakan sudah tidak lagi dapat berfungsi. Kemudian sang dokter pun menyuntikkan obat penenang kepada Lindy. Dan setelah Lindy tersadar, Dr. Muncin pun mengatakan kepada Lindy agar ia melupakan tentang kejadian tersebut. Namun Lindy tetap kekeh dan akan mencari pembunuh Justin. Lindy pun menghubungi detektif Vic dan memintanya untuk bertemu di suatu tempat karena ia memiliki sebuah informasi tentang pembunuh Justin. Namun ternyata semua itu hanyalah akal-akalan Lindy saja, yang mana Lindy telah berada di kantor detektif tersebut untuk mengambil sebuah berkas tentang pembunuhan Justin. Setelah itu Lindy pun pergi ke sebuah gedung dan ternyata dua detektif tersebut pun telah mengetahui keberadaan Lindy. Dan tiba-tiba Lindy pun kabur dari tempat itu dan kejar-kejaran pun terjadi. Keesokan harinya Lindy pergi menemui seorang hacker yang sebut saja namanya Mawar. Dan di situ Lindy meminta Mawar untuk melacak orang yang terakhir berkomunikasi dengan Justin. Kemudian berdasarkan informasi yang Mawar dapatkan, ia mengatakan bahwa tempat orang yang terakhir menghubungi Justin berada di sebuah gedung kosong yang telah dijadikan tempat tarung bebas. Dan orang tersebut bernama Barry, yaitu salah seorang mafia yang sudah lama diincar oleh FBI. Setelah mendapat informasi tersebut, Lindy pun bergegas ke sana. Dan setibanya di sana, Lindy pun menemui Barry dan memintanya sebuah informasi tentang pembunuh Justin. Barry pun menyetujuinya, namun ia memberikan syarat kepada Lindy untuk melawan 3 petarungnya dulu jika ia ingin mendapatkan informasi tersebut, dan kemudian pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan tersebut pun, Barry membawa Lindy pergi ke tempat sang pelaku. Namun sebelum berangkat, ternyata Barry berniat untuk membunuh Lindy. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Lindy pun mengancam Barry akan menyetrum orai kadutnya apabila Barry tidak memberitahukan tentang siapa pembunuh Justin. Barry pun akhirnya memberitahu Lindy dan memberikan sebuah nama, yaitu Gareth Feazell. Gareth Feazell. Kemudian Lindy pun menemui detektif Vic yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan Lindy pun mengatakan kepada Vic bahwa ia telah mengetahui siapa yang telah membunuh Justin. Lalu Lindy pun bertanya kepada Vic apakah ia mengetahui tentang Feazell dan juga di mana keberadaannya saat ini. Kemudian Vic pun menjelaskan bahwa Feazell saat ini berada di sebuah gedung Imperial Tower yang berada di tengah kota. Vic pun mengatakan bahwa tempat Feazell berada saat ini memiliki keamanan tingkat tinggi yang tentunya sangat sulit untuk ditembus. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tiba-tiba Lindy pun berhasil kabur dan ia mendatangi tempat yang telah diberitahukan oleh Vic tadi. Di dalam gedung, Lindy pun bertemu dengan seorang pria yang sebut saja Mr. D. Di sini Lindy mengatakan bahwa ia merupakan seorang akuntan yang ingin bertemu dengan Feazell. Ia pun dipersilahkan untuk bertemu dengan Feazell, namun ketika di dalam lift tiba-tiba
Setelah sadar, Lindy pun diinterogasi oleh Mr. D tentang apa maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Lindy pun akhirnya buka suara tentang maksud dan tujuannya, yaitu ingin membalas dendam atas kematian Justin. I need to see your boss. Regarding what? He killed Justin. Setelah mendengar hal itu, Mr. D memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Lindy dan membawanya pergi dari tempat itu. Sementara Mr. D menemui Fizzle untuk melaporkan kejadian tersebut. Fizzle pun memerintahkan kepada Mr. D untuk menghabisi Lindy. Di sisi lain, Lindy yang saat ini tidak memakai rompi elektronya, ia tidak mampu mengontrol emosi dan amarahnya yang kemudian singkat cerita, Lindy pun mendatangi Dr. Muncin dan mengatakan kepadanya tentang kejadian yang telah ia alami. Lindy pun meminta sang dokter untuk membuatkan kembali rompi elektrodanya. Dr. Muncin pun mengiyakannya, namun dengan syarat yaitu Lindy berhenti mencari pembunuh Justin. Setelah itu, Lindy pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun setibanya di sana, ia melihat ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, di dalam ia menemukan sebuah bom. Lalu ia pun merakit ulang bom tersebut dan kemudian ia meledakkan rumahnya itu. Malam harinya, Lindy berusaha untuk menembus gedung tempat di mana Fizzle berada. Namun sayangnya aksinya tersebut ketahuan oleh Mr. D dan dia pun kembali tertangkap. Lindy pun akhirnya dibawa menemui seorang Fizzle. Fizzle pun mengatakan kepada anak buahnya agar menghabisi Lindy dengan cara halus. Dan setelah berada di ruang eksekusi, tiba-tiba setelah menghabisi Mr. D, Lindy pun masih harus bertarung dengan anak buah Fizzle lainnya. Namun itu bukanlah masalah besar untuk Lindy karena ia berhasil menghabisi para anak buah Fizzle tersebut. Singkat cerita, Lindy pun mendatangi ruangan Fizzle. Namun tak diduga tak disangka Lindy menemukan Fizzle telah tewas. Dan di saat yang bersamaan muncullah seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Justin. Sontak hal tersebut membuat Lindy terkejut dan tak bisa berkata-kata. Diketahui ternyata Justin merupakan seorang mata-mata dari CIA, yang mana ia memanfaatkan Lindy sebagai umpan untuk membunuh Fizzle. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata Lindy selama ini telah dijadikan bahan uji coba oleh CIA. Dan CIA pun telah mengutus seorang dokter untuk menangani Lindy, yang mana dokter tersebut adalah Dr. Muncin. Mendengar hal itu pun Lindy melemparkan bom rakitannya kepada Justin dan kemudian setelah itu, Lindy pun menemui Dr. Muncin dan meminta penjelasan sang dokter. Namun di saat yang bersamaan tibalah detektif Vicar yang kemudian menembak kaki Lindy. Singkat cerita, setelah kakinya sembuh, Lindy mendatangi rumahnya dan di sana ia menemukan seorang wanita parubaya yang ternyata ia merupakan seorang petinggi CIA yang telah menjadi dalang di balik percobaan terhadap Lindy selama ini. Yang mana ternyata Lindy ini dipersiapkan untuk menjadi mesin pembunuh yang sangat berbahaya oleh CIA. You have seen how powerful you can be when you embrace powerful, undetectable weapons. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat saya sampaikan dari film ini adalah buat kalian para jombloan yang ingin menang banyak, maka jadilah mata-mata CIA. Sekian dari Rana, sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa saksikan terus video-video kami selanjutnya. Salam RN Movie.